Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, binasta'in al-umri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin, wa ala alihi wa sahbihi wa salim ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana, innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri, wa yasir li amri, wahlul uqdatan min lisani, yafqahu qawli, amma ba'du. Pertama-tama yang saya hormati ya ini dosen pengampu mata kuliah deteksi kembang tumbuh anak ya ini Bu Hasana MPD. Juga tak lupa juga teman-temanku sekalian yang saya sayangi dan saya banggakan. Pada kesempatan kali ini izinkan kami dari kelompok 5 yang akan membahas mengenai hakikat kesehatan anak untuk mempresentasikan materi dari hasil kerja kelompok kami. Untuk mempersingkat waktu Bapak, izinkan kami langsung saja memulai. Untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh Saudari Anastasia Puspita Hafiz. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep kesehatan dan gaya hidup sehat. Mau lihat? Bisa di bawah. Mohon maaf, teman-teman ini ada agak sedikit bermasalah. Mungkin bisa ditunggu sebentar. Mohon maaf Bapak, teman-teman ini agak sedikit bermasalah untuk share screen. Dan yang mau membantu kami? Mungkin saya aja share screen. Oke, boleh Tasya. Terima kasih. Bapak izin share screen, Pak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep kesehatan dan gaya hidup sehat. Dalam rangka menjaga kesehatan jasmani, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan manusia untuk memakan makanan yang halal, yang hahalan thayyiban, sebagaimana yang terdapat dalam Al-Qur'an di antaranya dalam surat Al-Baqarah ayat 168 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو. Ya, artinya, hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi. Dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kamu.
bagi kamu. Quran Surat Al-Baqarah ayat 168. Dalam surat ini bahwasannya Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan manusia untuk memakan makanan yang halal karena tidak semua yang ada di dunia otomatis halal dimakan. Seperti ular bisa diciptakan bukan untuk dimakan, tapi antara lain untuk digunakan biasanya sebagai obat. Ini berarti bukan semua yang digunakannya untuk dimakan manusia, tapi semuanya untuk kepentingan manusia, karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan untuk makan makanan yang halal. Kata halal berasal dari akar kata yang berarti lepas atau tidak terikat. Jadi sesuatu yang halal adalah terlepas dari ikatan bahaya dunia dan akhirat. Kata juga diartikan dengan boleh. Artinya segala sesuatu yang dibolehkan agama, baik yang bersifat sunnah atau ajuran untuk melakukan, makruh anjuran untuk ditinggalkan maupun mubah. Netral boleh saja untuk melakukan atau meninggalkan. Makanan yang halal itu akan berpengaruh kepada rohani manusia sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW yang artinya, wahai Sa'ad, perbaikilah makanan engkau, niscaya engkau akan dijadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala seorang yang makbul doanya. Demi Tuhan yang di jiwa Muhammad ada dalam kekuasaannya. Sesungguhnya seorang laki-laki yang memasukkan sesuapan makanan haram ke dalam perutnya, maka ibadahnya tidak akan diterima selama 40 hari. Dan barang siapa di antara hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bertumbuh dagingnya dari harta haram dan riba, maka api lebih baik baginya. Hadis riwayat Ibnu Abbas dalam Ibnu Katsir. Hadis ini menjelaskan bahwa makan api lebih baik daripada makan yang haram, sebab api dunia belum apa-apa jika dibandingkan dengan api neraka. Biar hangus perut lantaran menahan lapar daripada makan harta haram terdapat dalam surat Al-An'am dan An-Nahl yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. Yang artinya, dan dialah yang menjadikan tanaman-tanaman yang merambat dan yang tidak merambat, pohon kurma, tanaman yang beraneka ragam rasanya, zaitun dan delima yang serupa atau bentuk dan warnanya dan tidak serupa rasanya. Makanlah buahnya apabila ia berbuah dan berikanlah haknya, yaitu zakatnya, pada waktu memetik hasilnya, tapi janganlah berlebihan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Quran Surat Al-An'am ayat 141. Adapun Surat An-Nahl dalam ayat 14 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. Yang artinya, dan dialah menundukkan lautan
untukmu agar kamu dapat memakan daging yang segar, yaitu ikan darinya dan dari lautan itu. Kamu mengeluarkan perhiasan yang kamu pakai. Kamu juga melihat perahu berlayar padanya, dan agar kamu mencari sebagian karunia-Nya dan agar kamu bersyukur. Quran Surat An-Nahl ayat 14. Baik, selanjutnya akan dibahas oleh Pak Mutiara. Saya persilakan. Baik, terima kasih Natasha. Selanjutnya poin B. Di sini ada perkembangan fisik dan psikologis pada masa anak-anak. Nah, manusia terdiri dari fisik dan psikis. Fisik merupakan tempat berkembang berbagai perkembangan manusia. Di dalam fisik terjadi perkembangan kognitif, sosial, moral, agama, dan bahasa. Fisik merupakan tempat bagi perkembangan fisikis manusia. Fisik manusia berkembang dalam beberapa tahapan, mulai tahap anak-anak usia lanjut. Pertumbuhan dan perkembangan fisik manusia dimulai dari masa anak-anak, remaja, dewasa, dan usia lanjut. Ahli fikih Abu Jahrah membagi fase perkembangan anak menjadi 4 fase, yaitu yang pertama ada as-sobi atau aktif atau anak kecil. Yang kedua yakni ada mumayyiz atau mampu membedakan sesuatu. Yang ketiga ada murahib, yakni menjelang usia balik. Yang keempat yakni balik, yaitu mampu diberi beban hukum. Bagi anak laki-laki ditandai dengan bermimpi basah atau ihtilam sekitar usia 14 tahun dan darah haid bagi perempuan sekitar usia 11 tahun. Selanjutnya yakni perkembangan fisik pada anak-anak dimulai dari masa bayi sampai masa anak-anak akhir. Pertumbuhan dan perkembangan fisik pada masa anak-anak terdiri dari pertumbuhan dan perkembangan motorik kasar dan motorik halus. Perkembangan motorik kasar merupakan perkembangan kemampuan anak menggunakan seluruh anggota badan atau otot-otot besar untuk melakukan sesuatu. Nah, di sini ada beberapa tahapan perkembangan motorik pada bayi sebagai berikut. Yang pertama, yakni ada usia bayi 1 bulan. Tahapannya itu bisa mengangkat dagu sambil tengkurap. Usia bayi 2 bulan bisa mengangkat dada sambil tengkurap. Usia bayi 4 bulan bisa duduk dengan bantuan. Usia bayi 7 bulan bisa duduk tanpa bantuan. Usia bayi 8 bulan bisa berdiri dengan bantuan. Usia bayi 9 bulan bisa berdiri dengan berpegang pada alat. Usia bayi 10 bulan bisa merangkak. Usia bayi 11 bulan bisa berjalan dengan dibimbing. Usia bayi 12 bulan bisa berusaha berdiri sendiri. Usia bayi 13 bulan bisa naik tangga dengan dibimbing. Usia bayi 4 bulan bisa berdiri sendiri. Usia bayi 15 bulan bisa berjalan. Usia bayi 8 bulan bisa naik turun tangga tanpa bantuan. Usia bayi 24 bulan bisa dapat lari dan berjalan mundur. Nah, bayi baru lahir dapat melihat dengan jarak penglihatan 19 cm. Mereka dapat melihat pada garis melengkung dan lurus, juga pada benda-benda yang berwarna dan terang. Pendengaran anak lebih dahulu berkembang dari penglihatan. Bayi baru lahir dapat langsung mendengar dan dapat bereaksi terhadap titik nada, volume, dan irama suara dengan baik. Bayi memiliki ambang pendengaran 10-20 desibel, lebih tinggi dari orang dewasa. Inilah mungkin yang menyebabkan disunatkan membacakan azan atau iqomah pada bayi yang baru lahir. Di atas usia 2 tahun, anak-anak mulai mengalami perkembangan motorik halus. Perkembangan motorik halus adalah perkembangan koordinasi tangan dan mata. Aktivitas-aktivitas motorik halus mensyaratkan penggunaan otot-otot kecil di tangan. Pada usia 3-5 tahun, perkembangan motorik kasar anak antara lain berjalan dengan berbagai variasi, berlari, memanjat, melompat, menari, melempar, menangkap, dan lain sebagainya. Beberapa perkembangan motorik halus anak usia 3-5 tahun antara lain menggambarkan orang yang berdiri dari kepala, lengan, dan badan, menghitung dengan jari-jarinya, mendengar, dan mengulang hal-hal penting dan mampu bercerita, mewarnai, menarik garis dengan berbagai variasi, memegang pensil, menggunting, mengancingkan, menganyam, dan persiapan menulis. Anak-anak di atas usia 5 tahun umumnya telah menguasai berbagai gerakan motorik halus dengan lebih baik. Mereka umumnya telah mampu menulis dan menggambar lebih rapi. Nah, dalam Al-Quran dan hadis,
fase perkembangan anak dalam perspektif Islam dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama yakni fase tufulah awal atau kanak-kanak awal dari usia 0 sampai 7 tahun. Yang kedua yakni fase pratamyiz atau kanak-kanak dari usia 2 sampai 7 tahun. Dan yang ketiga yakni fase tufulah akhir atau kanak-kanak akhir, yakni dari usia 7 sampai 14 tahun. Selanjutnya di sini ada poin C, hubungan pertumbuhan dan perkembangan dalam Islam. Pertumbuhan dan perkembangan manusia merupakan prinsip pertama dari perkembangan yang dapat dipahami dari Al-Quran. Ketika dinyatakan bahwa Allah adalah Maha Pencipta, Maha Penjaga, dan Maha Pemelihara segala sesuatu, Al-Quran mengatakan bahwa Allah menciptakan manusia dari berbagai tahap progresif pertumbuhan dan perkembangan. Tahapan yang dilewati manusia dalam pertumbuhan maupun perkembangannya bukan terjadi karena faktor peluang atau kebetulan, namun merupakan sesuatu yang telah dirancang, ditentukan, dan ditetapkan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut adalah ayat Al-Quran yang menyatakan hal tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi lahu mulkus samawati wal ardi wa lam yattahid waladan wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Yang artinya, tidak ada sekutu baginya dan berkekuasaannya. Dan dia telah menciptakan segala sesuatu, dan dia menetapkan segalanya dengan ukuran-ukuran serapi-rapinya. Surah Al-Furqan ayat 2. Ayat tersebut dengan jelas menyatakan bahwa kehidupan segala sesuatu telah ditentukan dengan cara demikian rupa. Hubungan yang terjadi di antara pertumbuhan dan perkembangan adalah semakin individu tumbuh lebih besar, maka di dalamnya akan termasuk pula perkembangan yang akan menjadikan individu tersebut menjadi individu yang besar. Oleh karena itu, pertumbuhan dan perkembangan akan selalu berjalan bersamaan. Jadi, pertumbuhan dan perkembangan merupakan dua komponen yang saling berhubungan. Keduanya berlangsung secara interdependensi, yang berarti saling ketergantungan satu dengan lainnya. Tidak dapat dipisahkan, tapi dapat dibedakan. Nah, di sini ada pun tabel perbedaan perkembangan dan pertumbuhan. Perbedaan dalam segi sifat, pertumbuhan itu kuantitatif dan perkembangan itu kualitatif. Perbedaan dalam segi objek, yakni pertumbuhan itu secara fisik, sedangkan perkembangan yakni fungsional fisik dan psikologi. Yang ketiga yakni ada perbedaan waktu. Nah, dalam pertumbuhan sampai usia tertentu atau biasanya 20 sampai 20 atau 22 tahun. Sedangkan perkembangan itu sampai akhir hayat. Dalam perbedaan perubahan, nah pertumbuhan itu bersifatnya irreversible atau tidak dapat kembali ke bentuk awal. Sedangkan perkembangan yakni bersifat reversible, yakni dapat kembali ke bentuk awal. Dan yang terakhir, yakni perbedaan mengenai indikator. Dalam pertumbuhan, perubahan pada fisik dapat dinyatakan dalam bentuk satuan dan diukur secara kuat menggunakan alat ukur. Contohnya itu seperti tinggi badan, berat badan. Nah, sedangkan perkembangan terlihat dari sifat dan kemampuan atau melalui pengamatan tanpa adanya alat ukur yang akurat dan tidak dapat dinyatakan dalam satuan. Baik, sekian penjelasan dari kami. Saya kembalikan kepada moderator, Aulia. Ya, baik. Baik, Bapak. Mungkin untuk mempersingkat waktu, langsung kita lanjutkan ke kelompok berikutnya, atau bagaimana, Bapak? Mungkin langsung dilanjut aja ya, Kak. Bapaknya nggak ada ya? Ada. Ada, Kak. Ya udah. Saya izin share screen terlebih dahulu ya. Silakan, Kak. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, tanpa berpanjang kalam,
tanpa mengurangi rasa hormat kami kepada dosen pengampu Ibu Hasanah MPD dan Bapak Zainal Abidin dan teman-teman sekalian, mari izinkan kami untuk mempresentasikan materi kami yang berjudul Kesehatan dan Gizi Anak Usia Dini dan gangguan kesehatan pada anak usia dini. Baik, materi pertama akan dibacakan oleh saya sendiri. Yang pertama yaitu nutrisi yang menyediakan energi. Yang pertama ada karbohidrat. Karbohidrat merupakan komponen makanan sebagai sumber energi utama yang mudah dicerna dan cepat bisa digunakan. Kebutuhan energi karbohidrat ini sebesar kisaran 55-67% dari seluruh total kalori. Di dalam tubuh, karbohidrat memiliki peranan penting, yaitu sebagai salah satu sumber energi. Yang kedua ada lemak, merupakan zat makanan yang tidak larut di dalam air, namun mereka dicerna sebagai sumber energi cadangan setelah otot menghabiskan sebagian besar glikogennya. Lemak disimpan di dalam tubuh sekitar organ tubuh dan dalam jumlah besar disimpan di bawah kulit. Kebutuhan energi yang berasal dari lemak lebih dari 20-30% dari total kalori per hari. Berikutnya yaitu ada protein. Protein juga dapat berperan sebagai sumber energi. Di samping karbohidrat ada lemak, di samping karbohidrat dan lemak. Dengan penjelasan yaitu 1 gram protein dan 1 gram karbohidrat sama-sama menghasilkan 4 kilokalori atau KKL. Namun protein lebih relatif mahal dilihat dari segi harga bahan makanan dan makanan sumber protein serta proses metabolismenya. Baik, materi selanjutnya akan dibawakan oleh Lisha Fatih Jinabila Putri. Waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, baik. Selanjutnya materi yang B, nutrisi yang meningkatkan jaringan tubuh, protein, mineral, air. A. Protein. Protein adalah bagian dari semua sel hidup dan merupakan bagian terbesar tubuh sesudah air. Protein mempunyai fungsi khas yang tidak dapat digantikan oleh gizi lain, yaitu membangun serta memelihara sel-sel jaringan tubuh. Protein adalah suatu zat organik yang membentuk utama sel dan jaringan. Tubuh tidak dapat menyimpan kelebihan protein, namun protein menjadi sumber energi secara tidak langsung dengan sejalannya aktivitas meningkat guna pembentukan dan membangun sel dan jaringan baru setelah rusak akibat berbagai aktivitas. Kebutuhan energi berasal dari protein 3-14% dari total kalori per hari. Selanjutnya. B. Mineral merupakan senyawa organik yang mempunyai peranan penting dalam tubuh. Unsur-unsur mineral adalah karbon C, hidrogen H, oksigen O, dan nitrogen N. Selain itu, mineral juga mempunyai unsur kimia lainnya, yaitu kalsium Ca, klorida CO, besi Fe, magnesium Mg, fosfor P, kalium K, natrium Na, sulfur S. Tubuh manusia tidak dapat mensintesa mineral, sehingga harus memperoleh dari makanan. Mineral dibutuhkan tubuh dalam jumlah sedikit. Selanjutnya, air. Air merupakan komponen terbesar dalam struktur tubuh manusia, kurang lebih 60-70%. Berat badan orang dewasa berupa air, sehingga air sangat diperlukan oleh tubuh. Air berfungsi sebagai zat pembangun yang merupakan bagian dari jaringan tubuh dan sebagai zat pengatur yang berperan sebagai pelarut hasil-hasil pencernaan. Dengan adanya air pula sisa-sisa pencernaan dengan dikeluarkan dari tubuh baik melalui paru-paru, kulit, ginjal maupun usus. Next, selanjutnya. C. Nutrisi yang mengatur fungsi tubuh, vitamin, mineral, dan protein. A. Vitamin.
Vitamin adalah senyawa organik yang terdapat dalam jumlah yang sangat sedikit di dalam makanan dan sangat penting peranannya dalam reaksi metabolisme. Vitamin adalah zat-zat organik kompleks yang dibutuhkan dalam jumlah sangat kecil dan pada umumnya tidak dapat dibentuk oleh tubuh. Oleh karena itu harus didatangkan dari makanan. B. Mineral. Mineral adalah nutrisi mikro yang memiliki peran dalam membantu fungsi tubuh agar berjalan dengan optimal. Meskipun dibutuhkan dalam jumlah kecil, mineral ini penting untuk berfungsi metabolisme tubuh. Mineral terbagi menjadi dua jenis, yaitu mineral makro dan mikro. Mineral makro adalah mineral yang diperlukan tubuh dalam jumlah besar, diantaranya adalah kalsium, magnesium, fosfor, kalium, sodium, klorida, serta sulfur. Next, selanjutnya. C. Protein merupakan komponen struktur utama seluruh sel tubuh dan berfungsi sebagai enzim, hormon, dan molekul-molekul penting lain. Protein dikenal sebagai zat gizi yang unik dan menyediakan asam-asam amino esensial untuk membangun sel-sel tubuh maupun sumber energi. Karena menyediakan bahan baku untuk membangun tubuh, protein disebut zat pembangunan. D. Menu sehat dan menarik anak. Perencanaan menu adalah serangkaian kegiatan menyusun dan memadukan hidangan dalam variasi yang serasi, harmonis, yang memenuhi kecukupan gizi, cita rasa yang sesuai dengan selera konsumen. Menu yang dibuat merujuk pada kebutuhan zat gizi AUD, memiliki unsur variasi dan seimbang menghindari makanan yang memiliki duri atau tulang, dan dilengkapi sayur serta buah. Perencanaan menu untuk AUD menghasilkan 3 menu, yakni nasi goreng rilakkuma, ayam teriyaki, dan fettuccine carbonara. Next. Nasi goreng rilakkuma salah satunya makanan populer di masyarakat yang disajikan dalam bentuk beruang lucu atau beruang yang bersantai. Bahan dasar pembuatan nasi goreng rilakkuma terdiri dari nasi, wortel, brokoli, telur, tempe, bawang merah, bawang putih, dan kecap. Serta untuk hiasan digunakan adonan seafood berbentuk gambar. Nasi goreng rilakkuma memiliki kandungan energi karbohidrat, sayur diwakili oleh wortel dan brokoli, kandungan protein diwakili oleh tempe dan telur. Oke. Oke, saya kembalikan ke moderator. Baik, selanjutnya yaitu materi gangguan kesehatan pada anak usia dini. A. Pengertian gangguan kesehatan pada anak. Gangguan kesehatan, walaupun hanya gangguan kecil, dapat menghambat belajar anak, misalnya diare. Diare akan membuat badan si anak lemas dan tidak sedikit yang menghantarkan mereka kepada kematian karena kekurangan cairan. Gizi yang buruk juga akan mengganggu kesehatan anak. Jika gizi yang buruk terjadi pada anak usia dini, maka akan mengakibatkan terganggunya kinerja otak, bahkan mengurangi kapasitas kecerdasan anak. Bukan berarti makanan yang enak itu dapat memenuhi gizi seimbang, tetapi makanan dengan gizi seimbang adalah makanan yang mengandung karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral dengan kadar yang sesuai dengan kebutuhan anak. Kesehatan bagi anak usia dini kunci keberhasilan yang sangat dipengaruhi oleh orang tua. Oleh karena itu, pengetahuan orang tua tentang anak usia dini sangatlah penting, termasuk dalam pemberian makanan pada anak. Makanan yang sehat dan bergizi diperlukan anak untuk membangun kualitas fisik yang akan mempengaruhi perkembangan mental atau intelektual anak. Selanjutnya yaitu konsep munculnya penyakit penyebab dan pencegahannya. Penyakit pernapasan atau infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA adalah penyakit
saluran pernapasan atau pernapasan atas atau bawah dan biasanya menular. Penyakit ini dapat menimbulkan berbagai tingkat penyakit dari penyakit tanpa gejala atau infeksi ringan sampai penyakit yang parah dan mematikan. Tergantung pada patogen penyebabnya, faktor lingkungan, dan faktor penjamu atau manusianya. Risiko balita sering sakit bertambah ketika mereka masuk ke lingkungan baru. Misalnya balita dititipkan ke daycare atau tempat penitipan anak saat orang tua bekerja. Begitu pula saat mereka mulai masuk sekolah untuk anak usia dini atau taman kanak-kanak. Salah satu kondisi penyakit anak yang sering terjadi adalah demam. Ada faktor-faktor yang menjadi penyebab anak jadi gampang sakit. Misalnya paparan dengan lingkungan, udara yang kurang baik, atau bahkan terlalu lelah dalam aktivitas. Tak jarang infeksi pun menjadi salah satu penyebab anak mudah sakit. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh Nurdian Andini. Baik, faktor-faktor penyebab anak gampang sakit yang berasal dari lingkungan dan udara yang cenderung dapat membuat anak demam, alergi, atau lain sebagainya. Berikut ini beberapa penyebabnya. Yang pertama, lingkungan di sekitar anak yang kurang bersih. Yang kedua, kurang asupan probiotik. Yang ketiga, tidur kurang cukup dan tidak berkualitas. Yang keempat, kurang olahraga. Yang kelima, tidak mengonsumsi asupan bernutrisi. Yang keenam, punya keturunan penyakit kronis. Yang ketujuh, faktor lingkungan dan cuaca. Yang kedelapan, kurang konsumsi susu. 9, kurang rajin mencuci tangan sehingga mudah terkontaminasi virus dan bakteri. Yang ke-10, orang tua jarang bermain dengan anak sehingga kurang paham dengan kondisi anak. Yang berikutnya, mencegah penyakit pada anak, yaitu yang pertama, cukupi kebutuhan nutrisi anak. Yang kedua, ajarkan pola hidup bersih kepada anak. Yang ketiga, jaga kebersihan rumah. Keempat, pantau waktu tidur anak. Yang kelima, berolahraga secara rutin. Cara penularan penyakit, yaitu yang pertama dari orang yang terinfeksi. Yang kedua, dari ibu ke bayi, penularan dapat terjadi saat kehamilan atau proses persalinan atau menyusui. Yang ketiga, dari hewan ke manusia. Penularan terjadi ketika anak tergigit oleh hewan tersebut, menyentuh kotoran atau urin hewan, ataupun mengkonsumsi daging hewan yang belum matang sempurna. Contoh misalkan penyakit dari hewan yang rentan menular dengan kontak langsung, yaitu toxoplasmosis, penyakit leptospirosis, dan rabies. Yang bagian kedua, penularan tidak langsung, yaitu yang pertama melalui air, yang kedua melalui droplet, yang ketiga melalui udara, yang keempat melalui tinja, yang kelima melalui vektor. D. Jenis penyakit yang umum dialami anak usia dini. Yang pertama, penyakit diare. Diare pada anak seringkali ditandai dengan rasa sakit yang konstan pada bagian perut, serta frekuensi buang air besar yang terlalu sering dengan fases yang cenderung encer. Penyebab diare yang paling umum ditemui adalah infeksi saluran pencernaan, keracunan atau alergi makanan, infeksi parasit, hingga iritasi usus. Yang kedua, penyakit demam. Demam terjadi ketika suhu tubuh anak melebihi 37,2 Celcius bila diukur dari ketiak, melebihi 37,8 Celcius bila diukur dari mulut, atau di atas 38 Celcius bila diukur dari dubur. Demam pada anak biasanya dipicu oleh virus, seperti virus penyebab influenza. Anda dapat melakukan penanganan darurat untuk mengatasi demam yang dialami anak dengan mengkompres dahi anak dengan air hangat, membersihkan
memberikan asupan berupa makanan dan minuman hangat, dan menghangatkan tubuhnya dengan selimut. Yang ketiga, penyakit radang tenggorokan. Jika anak terlihat kesulitan untuk menelan makanan dan lebih rewel saat hendak makan, ada kemungkinan bahwa ia mengalami radang tenggorokan. Selain tenggorokan yang terasa kering dan gatal, radang tenggorokan juga menimbulkan gejala sakit kepala, badan lemas, dan nyeri otot. Yang keempat, penyakit cacar air. Anda perlu waspada jika menemukan bintik-bintik merah bermunculan pada tubuh buah hati Anda. Salah satu gejala khas cacar air adalah bintik-bintik merah di tubuh yang berubah menjadi benjolan-benjolan bening berisi air yang gatal dan menyebar di seluruh tubuh dalam beberapa hari. Sebenarnya cacar air ini dapat dicegah dengan vaksin, namun imunitas tubuh anak memiliki pengaruh besar terhadap kerentanan terhadap virus cacar. Tingkat keparahan cacar air dan durasi pemulihan pasca cacar air. Yang kelima, penyakit cacingan. Anak cukup rentan mengalami cacingan karena anak memang lebih sering bermain di luar ruangan dibandingkan orang dewasa. Selain itu, biasanya anak juga belum begitu memiliki kesadaran untuk menjaga kebersihan tubuhnya. Jika anak bermain di luar lalu memegang makanan dan makan tanpa cuci tangan terlebih dahulu, maka ada kemungkinan cacing atau telur cacing yang berasal dari tanah atau air kotor bisa masuk ke dalam tubuh anak dan kemudian berkembang biak di usus. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, sekian pemaparan materi dari kami. Selanjutnya langsung kami buka sesi tanya jawab. Atau ada masukan Pak dari Bapak? Kalau dari saya pribadi cukup bagus. Nanti muatan materinya ya nanti beberapa hal nanti coba didiskusikan, siapa tahu nanti ada tambahan-tambahan dari teman-teman. Ya, baik Bapak. Baik, selanjutnya berarti kami buka sesi tanya jawab. Apabila teman-teman ada yang ingin bertanya, kami persilahkan. Di kolom chat Mbak ada pertanyaan dari Mbak Mauli Idia Fitriani. Baik Bapak, sebelumnya kami izin untuk mencari jawabannya. Sambil menunggu, kami menunggu juga bila ada yang ingin bertanya kembali. Mohon maaf, silakan teman-teman apabila ada yang ingin ditanyakan untuk materi dari hakikat kesehatan anak, kami persilakan. Baik teman-teman, sambil mencari jawaban, di sini ada pertanyaan yang akan saya ulang, yaitu dari Mbak Maulidia Fitriani bertanya, bagaimana cara memenuhi kebutuhan gizi anak yang sama sekali tidak suka sayuran? Nah, ini bagaimana memenuhi kebutuhannya? Tadi kayaknya di kelompok terakhir tadi cukup cukup membuat kita mengajari cara membuat anak suka dengan sayuran. Apa tadi itu? Tutorial masak. Baik teman-teman. Nah, kalau saya juga pengen bertanya nih ke kelompok 5 atau ke teman-teman semuanya. Kalau ini kan menjawab bagaimana mengatasi anak yang nggak suka mungkin hal-hal gizi atau sesuatu makanan yang sebenarnya sehat tapi malah nggak suka. Nah, padahal yang namanya gizi itu sangat dibutuhkan anak.
Nah, ketika anak sakit, nah yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana mengidentifikasi gangguan yang terjadi pada anak. Nah, ini cara mengidentifikasinya bagaimana. Nah, sayang ini di sini kok belum dibahas. Kalau belum dibahas, maka saya bertanya. Nah, bagaimana cara mengidentifikasi gangguan-gangguan yang terjadi pada anak. Nah, itu mungkin perlu dibahas. Nah, mungkin dari teman-teman, mungkin terutama pemateri mungkin bisa menjawab. Nah, terus untuk pertanyaan kelompok kedua, nah, tindakan-tindakan apa atau mungkin tindakan apa yang insidental, yang sesuatu tidak diduga ketika misal anak itu sakit. Nah, tindakan-tindakan apa yang perlu dilakukan lebih awal? Nah, ini juga ke kelompok 2. Nah, ini juga penting juga untuk teman-teman yang notabene besok itu menjadi calon orang tua, terutama ibu-ibu, calon ibu. Nah, bisa ditangkap? Iya, insya Allah bisa, Pak. Izin mencari jawabannya terlebih dahulu. Ya, sambil beristihad ya, Mbak. Kalau dicari Google nanti nggak temu-temu nanti. Teman-teman, kita sampai jam berapa ini nanti? Sampai jam 11, Bapak. Oke, sampai jam 11. Ini kira-kira dari teman-teman membutuhkan waktu berapa menit lama? Ayo Mbak Moderator berikan waktu ke pemateri. Nah, ini tuh ada pertanyaan baru. Pertanyaan bagus nih dari Mbak Mari Atus Solihah. Bagaimana gaya hidup sehat sesuai dengan anjuran Nabi? Ya, anjuran Nabi. Kalau mengikuti Nabi bisa, alhamdulillah. Kalau tidak ya ikuti sedikit-sedikit. Kalau kita notabene kalau Nabi sedikit makan, kalau kita sedikit-sedikit makan. Kalau kita mungkin sedikit beribadah, kalau Nabi sedikit-sedikit beribadah. Perbedaannya sedikit-sedikit. Gaya hidup Nabi. Oke. Oke, baik. Karena mungkin ini masih lama pemateri, kalau masih saya mau ngasih materi. Ya mungkin nyempret-nyempret sama lah. Apa itu Pak nyempret? Sedikit-sedikit sama. Gimana, saya boleh masuk sambil menunggu teman-teman beristihad memikirkan? Boleh Pak. Boleh Bapak. Boleh Bapak dengan senang hati. Memikirkan pertanyaan dari teman-teman. Oke teman-teman semuanya. Ini sebenarnya kemarin pengen saya sampaikan sih, tapi ya kemarin ada sedikit kendala. Kita membahas yang namanya ini adalah sasaran pendidikan, sasaran asmen dalam pendidikan anak usia dini. Nah, ini juga berkaitan dengan teknik-tekniknya. Nanti bagaimana sih cara mengidentifikasi anak, perkembangan anak. Nah, setelah ke arah sana, nah kita bahas sedikit demi sedikit. Walaupun yang namanya pembahasan tentang asesmen itu pasti dibahas di kelompok terakhir ya, kita singgung lebih awal. Takutnya nanti di pertemuan akhir malah saya nggak bisa masuk kan. Baik teman-teman, kita sedikit membahas tentang yang namanya asesmen. Nah, apa itu asesmen? Nah, asesmen itu penilaian didefinisikan sebagai proses pengumpulan informasi tentang kinerja siswa digunakan
sebagai dasar membuat keputusan. Ini menurut Werner-Botwood. Nah, kemudian menurut Black and William, assessment itu mendirikan sebagai penilaian sebagai semua aktivitas yang dilakukan oleh guru dan siswa untuk menilai diri mereka sendiri yang memberikan informasi untuk digunakan sebagai sarana untuk memodifikasi aktivitas dan belajar mengajar. Jadi kalau mau Widen and Wisner, assessment itu sebuah penilaian sebagai proses pengumpulan data. Jadi perkembangan anak itu nanti di endingnya dijadikan sebagai informasi untuk digunakan sebagai dasar mengambil keputusan. Apakah anak ini sudah benar-benar berkembang sesuai dengan tahapannya atau belum? Nah, itu menurut Widner. Kemudian menurut William mendefiniasikan semua penilaian sebagai semua aktivitas oleh guru. Jadi aktivitas siswa dan guru itu nanti digunakan hasil penilaian itu atau assessment itu untuk memodifikasi sebuah pembelajarannya, aktivitas. Nah, ini paling akhir, assessment merupakan sebuah proses yang dilakukan dalam kegiatan yang sistematis dalam rangka mengumpulkan informasi tentang sesuatu seperti perkembangan anak, kemajuan belajar yang dicapai. Nah, ini sedikit kesimpulannya hampir sama. Kita langsung aja. Baik, ini yang terpenting teman-teman. Jenis-jenis assessment pada dasarnya ada 2 jenis assessment, yaitu assessment secara formal, kemudian assessment secara informal. Nah, kalau misal checklist catatan hidup itu maksudnya jenis apa Pak? Nah, ini kita bahas. Nah, assessment formal ini assessment yang standar atau assessment yang menggunakan instrumen baku. Nah, ini sudah mencapai standar melalui eksperimen, kemudian kualitasnya formal. Assessment informal dikembangkan dulu, yang artinya formal biasanya bisa dipakai semua tempat. Informal itu dikembangkan oleh guru dan kadang setiap tempat itu berbeda. Informal itu lebih dikembangkan kepada guru yang menindaklanjuti sebagai kebutuhan anaknya. Misal assessment yang di tempat A dan tempat B itu kan mereka memiliki karakter yang berbeda. Mungkin di B itu memiliki hambatan apa, si C memiliki hambatan apa, maka itu yang digunakan assessment secara informal. Yang artinya yang cocok digunakan di suatu tempat. Kalau formal, ini semua itu bisa dipakai. Mungkin kayak ujian nasional, itu maksudnya formal. Nah, kayak contoh. Nah, kalau ini teman-teman, teknik. Nah, ini baru. Pengamatan, percakapan, penugasan, unjuk kerja, penilaian hasil karya, pencatatan anekdot, kemudian portofolio, ini masuk dalam teknik-teknik assessment. Tekniknya dalam teknik-teknik penilaiannya. Nah, baik, sasaran assessment itu apa? Nah, ini yang dibahas dari kemarin. Pertama, sasaran assessment adalah perkembangan anak. Melihat perkembangan anak, beberapa hal mengenai perkembangan anak itu banyak yang mendeskripsikan aspek-aspek perkembangan anak. Ada beberapa menurut perkembangan STPA, standar tingkat pencapaian perkembangan anak, versi Permendikbud nomor 137. Ini mengacu bahasanya kognitif, motorik, sosial emosional, moral, nilai agama, kemudian bahasa. Kalau seni katanya kemarin sudah tidak masuk. Nah, ada 5 aspek ini yang perlu dibahas ketika melihat perkembangan anak. Jadi sasaran assessment itu perkembangan anak. Yang dilihat apa? Kognitif, motorik, sosial emosional, moral, dan nilai agama, kemudian bahasa. Kemudian untuk assessment anak disabilitas atau anak berkebutuhan khusus. Nah, ini biasanya pakai informal dan formal, 2. Karena yang namanya anak disabilitas yang mengetahui perkembangan anak itu kan dia sendiri. Yang namanya anak disabilitas itu anak yang unik, lucu, kemudian antik, dan tidak bisa disamakan dengan anak disabilitas di sini dan di lain tempat. Halo teman-teman, bisa kedengaran suara saya? Oke. Bisa, Pak. Oke, kita membahas assessment perkembangan anak yang lain. Yang mengatakan Gardner, perkembangan anak itu mencakup 9 aspek. Nah, ini loh, kalau di Indonesia itu mengacu pada STPA ini.
Nah, ini 5 aspek, lumayan mengidentifikasi 5 aspek deteksi anak yang dideteksi perkembangannya. Perkembangan itu mengacu kognitif, motorik, sosial, emosional, moral, dan nilai agama, kemudian bahasa. Oke, kita lanjut bahas satu persatu. Sedikit contoh aspek perkembangan anak. Nah, perkembangan adalah ini tadi sudah dijelaskan lah. Perkembangan kemajuan fungsi struktur tubuh ke arah fungsi yang lebih kompleks. Kemudian perkembangan ada pertumbuhan tadi sudah dijelaskan. Kita lebih persingkat. Nah, kita membahas perkembangan kognitif. Ini kemarin juga sudah dibahas panjang kali lebar dan pakai ayat-ayat dalam Al-Quran. Nah, untuk kognitif teknik apa yang cocok, Pak, untuk mengidentifikasi hambatan kognitif, hambatan anak, deteksi anak? Oke, kita bahas dulu pengertian yang namanya kognitif. Nah, kognitif adalah proses orang individu dapat meningkatkan kemampuan dalam menggunakan pengetahuan. Terjadinya perkembangan kognitif dipengaruhi oleh kematangan otak, mampu menunjukkan fungsi secara baik yang dapat diperkembangkan, menerima dan menolak sesuatu. Jadi otaknya itu adalah kognitifnya. Nah, atau IQ-nya. Sedikit bahas lebih lanjut. Perkembangan kognitif anak melibatkan proses belajar progresif seperti perhatian, memori ingatan, logika berpikir, perkembangan keterampilan, inilah kognitif. Nah, logika berpikir maksudnya kognitif. Anak bisa mengurutkan angka berderet 1, 2, 3, 4, 5, kognitif. Oke, ciri-ciri pelaku kognitif pada anak usia dini. Bisa berbicara lancar, yaitu menghasilkan banyak gagasan atau jawaban yang relevan dan arus pemikiran lancar. Anak kayak gini biasanya sering ngeyel. Dek, makan nasi? Tidak. Dek, makan jeruk. Jeruk itu apa? Jeruk itu warnanya kuning. Kuning itu apa? Nah, itu anak-anak dengan kayak gitu biasanya adalah anak dengan kemampuan kognitif yang luar biasa. Kemudian berperilaku luas, yaitu menghasilkan gagasan-gagasan beragam, mampu mengubah cara atau pendekatan dan arah pemikiran yang berbeda-beda. Kemudian berpikir rasional, yaitu memberikan jawaban yang tidak lazim atau lain dari yang lain. Nah, ini kognitifnya. Nah, kayak tadi, anak ngeles itu kognitif. Berpikir terperinci elaboratif, yaitu mengembangkan, menambah, memperkaya suatu gagasan yang sangat detail. Nah, tahapan-tahapan perkembangan kognitif. Menurut Permendikbud 137 tentang tindakan perkembangan anak. Oke, saya yakin ini teman-teman sudah tahu. Nah, untuk Permendikbud 137, kognitif itu dibagi lebih rinci lagi ketika melihat atau dalam mendeteksi anak. Mampukah anak belajar dan pemecahan masalah? Ada indikatornya, terutama untuk umur 4-5 tahun, 5-6 tahun itu beda-beda. Mampukah anak berpikir logis? Nah, itu ada karakternya atau indikatornya. Ada tingkatannya. Mampukah anak berpikir simbolik? Nah, ini kalau mengacu pada Permendikbud 137. Terus Pak, kalau berbicara lebih lanjut, hal apa yang cocok untuk mendeteksi anak? Tekniknya apa yang cocok? Oke, teknik yang cocok bisa checklist, catatan anekdot, hasil karya. Nah, ini yang kemarin ditanyakan oleh siapa kemarin? Mbak siapa lupa saya, itulah. Contoh checklist itu seperti apa, catatan anekdot itu apa, hasil karya itu seperti apa. Baik, berbicara checklist, nanti setiap sekolah itu biasanya beda-beda. Ini saya berikan contoh yang biasa umum dipakai di sekolah-sekolahan. Nih, checklist dalam kompilasi data. Jadi ketika teman-teman itu membuat penilaian checklist, biasanya aspek-aspek yang lain itu ikut ternilai. Kenapa? Antara satu aspek dengan aspek yang lain itu saling berhubungan. Semisal, anak mampu menulis huruf 1-3. Secara tidak langsung kognitif dan aspek yang lain yaitu motorik juga berhubungan. Nah, oke, kita bahas satu-satu. Nih teman-teman, ini range-nya mungkin 4-5 tahun ya. Kognitif, mengenal benda-benda dengan mengkolaborasikan
sebagai benda di lingkungannya. Nah, indikator dari Permendikbud 37 tadi, checklistnya. Untuk aspek ini BSH enggak. Jadi checklist itu tidak hanya tentang, tapi ngasih indikator kayak gini juga bisa. BSH berkembang sesuai harapan. MB mulai berkembang, MB mulai berkembang, BSH berkembang saat harapan. Apakah paling tinggi apa? BSB berkembang sangat baik. Nah, ini ketika anak itu mulai berkembang itu mulai mengerti. Misal menyebutkan nama-nama anggota keluarga, dia belum bisa, tapi dituntun bisa, berarti mulai berkembang. Habis itu berkembang sesuai harapan apabila anak itu diajari sekali sudah bisa langsung mengikuti. Berkembang sangat baik apabila tidak dituntun, tidak diapa-apakan bisa langsung mengikuti. Pak, tingkatan terbawah apa? BB, belum berkembang. Nah, biasanya ketika guru itu memberi nilai biasanya minimal MB mulai berkembang. Nah, ini adalah checklist. Kalau catatan anekdot seperti apa, Pak? Kalau hasil karya seperti apa, Pak? Nah, ini untuk kognitif ada hal yang unik karena itu menyangkut yang namanya berpikirnya atau otaknya. Maka kita lihat, ini adalah data dari hasil karya. Teman-teman bisa lihat hasil karya. Nah, hasil karya, misal anak disuruh gambar. Nah, kita sesuaikan. Ini cara menggambar buah apel. Hasil karyanya apakah bentuknya apel ataukah jeruk? Nah, kalau anak bisa menggambar sesuai dengan wujud apel, maka anak tersebut sudah mengerti itu apel, bukan apel disamakan dengan jeruk. Nah, gitu teman-teman. Lalu untuk hasil karya. Nah, ini hasil karya. Untuk catatan anekdot, seperti apa pembuatan catatan anekdot itu? Nah, jadi teman-teman, catatan anekdot itu digunakan ketika anak itu melakukan hal-hal yang luar biasa, yang tidak diduga. Tahu-tahu anak itu 3 tahun sudah bisa membedakan, menyebut nama ayah, ibu, saudara perempuan, kakak, adik. Wah, itu luar biasa. Kalau kita catat. Nah, ini misal. Sofa 5 tahun melihat angka-angka dari dalam sambil menyebutkan nama-nama bilangan dimulai dari 1 sampai 12, 1, 2. Nah, secara tidak langsung dia kognitifnya terbangun karena mampu berhitung. Nah, bentar, dari di sini ada gambaran nggak teman-teman semuanya ini? Halo? Assalamualaikum. Halo. Waalaikumsalam, Bapak. Waalaikumsalam, Bapak. Waalaikumsalam, Bapak. Oke, ngerti ya? Insya Allah. Insya Allah. Kalau untuk motorik gimana, Pak? Wah, motorik. Oke, kita bahas dulu motorik. Oke, perkembangan fisik motorik. Kita ketahui dulu, kemarin saya sudah mengatakan fisik dan motorik itu dua kata yang disandingkan, tapi pada dasarnya berbeda. Berbedanya apa? Oke, fisik itu perkembangan perubahan pada tubuh otak. Kemudian motorik itu berkaitan dengan gerak. Nah, motorik ada 2, motorik kasar dengan motorik halus. Tadi udah dibicarakan. Perkembangan fisik motorik. Nah, ini loh teman-teman. Ini Permendikbud 137. Anak umur 4-5 tahun harusnya bisa apa toh? Menirukan gerak garis bilangan. Teman-teman, ini angka 2 gitu. Motorik halus membuat garis vertikal horizontal yang melibatkan otot-otot kecil. Nah, lalu apa penilaian yang cocok untuk mengidentifikasi anak seperti ini, untuk indikator seperti ini? Apa kira-kira? Yaitu salah satunya dengan penugasan. Apakah anak bisa mengikuti gambar buah apel, misal dia menggambar buah apel melingkar, secara tidak langsung motorik halusnya terbangun, motorik halusnya bergerak, berkembang.
Itu cara mengidentifikasi. Lalu tinggal di checklist. Checklistnya mau pakai centang atau mau pakai kayak tadi BSH, BB, perkembangan sesuai harapan. Itu. Nah, ini bahas tentang fisik motorik. Kemudian perkembangan sosial emosional. Nah, ini kemarin sudah disampaikan ya. Ini kalau saya sampaikan semuanya lama-lama nanti teler di tempat ini. Nah, ini kita contoh. Nah, ini teman-teman kalau mau pakai centang-centang gampang. Ini untuk sosial emosional ya. Jenis penilaian ini adalah observasi. Nah, jenis tekniknya pakai observasi. Kalau mau pakai centang-centang bisa. Misal perkembangan sosial emosional, mulai mengerti benar dan salah. JKS tingkatannya lah. Andi, kira-kira sudah mengerti belum ya? Jarang, hanya sekali, tinggal dicentang sini. Penting itu mau pakai centang. Kalau mau pakai indikator BSH tadi, MBS, BB tadi nggak apa-apa. Nah, oke teman-teman, kalau moral agama sama dan tekniknya juga berbeda-beda. Nah, kita lanjut ke misal kalau kita pengen membahas, nah ini kemarin Bu Ana, saya disuruh menyampaikan hal ini. Teknik penilaian perkembangan seni. Oke, nah kita lanjut ke sini. Ini adalah bagian teknik penilaian untuk anak disabilitas, anak dengan hambatan disabilitas. Karena kita notabene ya, kita itu disuruh untuk mendeteksi perkembangan anak, terutama anak yang mungkin memiliki hambatan atau tidak memiliki hambatan. Mungkin teknik ini bisa untuk melihat apakah anak tersebut memiliki hambatan atau tidak. Oke, kita lanjut. Tekniknya adalah menggunakan alat yang namanya protokol asesmen, kemudian asesmen kebutuhan anak, kemudian dari treatment apa yang dibutuhkan anak. Nah, oke, kita di sini kita melihatlah. Untuk melihat apakah anak disabilitas atau tidak, itu bisa pakai protokol asesmen. Jadi tidak hanya ya teman-teman protokol kesehatan itu cuci tangan, kemudian pakai masker, protokol untuk melihat anak, mengidentifikasi anak itu juga ada. Nah, oke, kita lihat protokol awalnya. Ini kemarin saya sampaikan protokol awal. Nah, seperti ini. Protokol awal ini mengidentifikasi, melacak jejak anak. Anak semisal tahu-tahu nih belum bisa berbicara di umur 6 tahun. Nah, itu hambatan itu, supaya ketemu hambatan itu maka kita protokolkan dulu, kita lacak dulu. Sejak kapan anak umur 6 tahun itu dia tidak bisa bicara, Adi umur 6 tahun tidak bisa bicara, kita protokolkan, kita analisis, kita lacak dulu jejaknya. Semisal namanya siapa, terus ayahnya itu ada silsilah dengan ibunya enggak, yang namanya perkawinan yang sedarah atau berdekatan itu kan nanti berpeluang genetiknya itu saling terbentuk dan dapat menjadikan anak memiliki hambatan. Nah, itu untuk melacak sejarahnya. Ataukah jangan-jangan istrinya itu ketika nikah umurnya 15 tahun atau belum cukup umur. Nah, itu juga mempengaruhi, itu perlu dilacak. Nah, susunan keluarga ini contoh ya teman-teman, ibunya itu umur 23 tahun, ayahnya umur 27 tahun, menikah di tahun 2002. Kemudian di tahun 2002 langsung punya anak ini, punya anak ini, punya anak ini. Oh, gimana itu? Setahun langsung punya anak. Ya kayak gitulah. Itu cara untuk mendeteksi anak, hambatan anak, protokolnya. Dilihat dulu secara awal sejarahnya. Nah, lebih lanjut, kemudian kita asesmen apa yang kira-kira dibutuhkan anak. Nah, ini kita perlu instrumen. Instrumennya ini, teman-teman. Instrumen asesmen dalam melihat kebutuhan anak. Semisal, waduh kok langsung. Nah, semisal nih,
Jadi ketika melihat anak disabilitas atau anak-anak untuk mendeteksi anak, maka perlu yang kira-kira mendasar, nggak usah aneh-aneh, nggak usah yang sesuatu yang tinggi ekspektasinya. Anak 6 tahun langsung kita suruh loncat, jangan. Paling sederhana saja, paling sederhananya. Misal, bantu diri. Anak ini bisa nggak ngambil minum sendiri? Kalau bisa ngambil minum sendiri kan otomatis geraknya, motoriknya kan lancar. Ini yang dasar-dasar. Terus kita lihat, kita centang, kira-kira mana sih yang dominan anak itu tidak bisa? Kalau dominan yang tidak bisa mengenai geraknya, anak tidak bisa mengambil minum sendiri, anak tidak bisa menggunakan sendok. Kalau anak maaf ya tidak bisa menggunakan sendok, ini kan motorik halusnya kan juga terhambat. Misal keder-keder gini, atau megang sendok aja nggak bisa, apalagi megang pulpen lah kayak gitu. Nah ini untuk mendeteksi anak, untuk mendeteksi kebutuhan anak. Tadi untuk mendeteksi hambatannya, ini untuk mendeteksi apa yang kira-kira dibutuhkan. Kemudian lebih lanjut, barulah kita berikan treatment-nya atau kita berikan tahapan perkembangannya. Untuk tahapan perkembangan anak normal ya tadi mengikuti Permendikbud 137. Sedangkan untuk anak disabilitas, nah ini saya bedakan kebutuhan pokok, mobilitas, bahasa, kemudian masalah keterampilan, kemudian pekerjaannya. Nah ini teman-teman kalau mau atau sering ke sekolah-sekolah disabilitas ini akan teman-teman dapatkan biasanya hari ini. Karena anak-anak disabilitas, guru-guru yang disabilitas yang profesional sesuai dengan kemampuan dia, biasanya dia akan mereng-reng atau membuat instrumen atau membuat asesmen yang mungkin tidak sama dengan sekolah-sekolah yang lain. Nah, itulah teman-teman asiknya ketika teman-teman itu bisa ke lapangan secara langsung, mencari ilmu secara langsung, mencari pengalaman secara langsung. Jadi kalau semisal dari sini, di sini sudah diidentifikasikan hasil identifikasi asesmen ini, protokol awal ini, anak ini memiliki disabilitas, memiliki hambatan yang harus segera diselesaikan. Nah, ketika memiliki disabilitas, maka kita ikuti aspek-aspek perkembangan yang ringan, nggak usah yang kenceng-kenceng. Misal anak umur 6 tahun harus bisa naik turun tangga sendiri. Nah, kalau anak mungkin memiliki hambatan disabilitas, IQ-nya kurang, koordinasi kanan kiri kurang, ya kalau disuruh naik turun tangga ya anak tersebut ya maaf ya nggak bisa tuntas mungkin, nggak guru-guru mungkin nggak segera memutuskan anak lanjut ke tingkatan sebagai tidak. Nah makanya pakai tingkat perkembangannya ini yang ringan-ringan. Nah ini adalah standar pencapaian perkembangan anak disabilitas. Kalau tadi ya anak normal, kalau ini anak disabilitas. Nah, begitu teman-teman, sedikit singkat materi tentang anak ya, bisa itu dalam saya Oke, baik. Mantul terpental jauh. Mohon maaf Pak, suaranya putus-putus tadi loh. Kok nggak bilang? Mohon maaf Pak, suaranya terputus-putus. Tadi kuotanya hampir habis. Baik teman-teman, saya rasa enggak, di sini teman-teman paham dulu enggak bagaimana cara mengidentifikasi anak. Banyak tekniknya teman-teman, mau pakai checklist, mau pakai observasi,
mau pakai hasil karya anak, itu bisa. Jadi anak kita berikan instruksi menggambar. Terus kita deskripsikan gambar itu. Oh, anak mampu menggambar sesuai dengan bentuk yang sudah dicontohkan. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi ketika mengidentifikasi anak itu banyak cara, banyak strategi, dan menyenangkan. Halo teman-teman, jurusan PAUD kok malah diem? Hadir Pak. Mengerti ya? Teman-teman loh ya, kita memiliki hambatan lah, hambatannya kita itu masih corona, terus mau observasi nggak diizinkan. Nah ini juga lah menghambat kita juga. Oke, ya saya harap teman-teman mengerti. Kemarin itu yang minta disampaikan Bu Ana, cara mendeteksi hambatan anak. Salah satunya pakai protokol tadi, mendeskripsikan. Kemudian kalau teman-teman ada tugas dari Bu Ana, kemarin tugasnya apa? Membuat latar belakang ya, teman-teman mau nggak mau harus observasi ketika mau membuat latar belakang. Munculkan sesuatu yang terjadi di masalah di sekolahan. Misal teman-teman ini ada tema membahas tentang kognitif anak, mendeteksi kognitif anak. Yang munculkan aja di latar belakang. Kognitif anak di sekolahan Abanutikan memiliki hambatan yang signifikan. Hambatan tersebut beberapa anak yang umur 5 tahun seharusnya bisa berhitung, namun tidak bisa berhitung. Maka dari itu kita melakukan treatment. Hasil treatment bisa dilaporkan dalam makalah yang akan kami sampaikan. Misal di situ, kalau teman-teman itu ada tugas dari Bu Ana membuat latar belakang. Jadi yang namanya latar belakang itu ada kemunculan gramatikal permasalahan apa yang ada di lapangan. Itu kalau mau buat latar belakang. Itu teman-teman. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bapak. Oke, saya rasa bisa ditangkap. Waalaikumsalam, Bapak. Teman-teman kalau mau curhat masalah tugas enggak apa-apa, kita berbagi di solusi. Oke, wah lama ngobrol. Ini bagaimana tadi pertanyaannya? Ayo Mbak, pertanyaan dari saya dan teman-teman. Mbak Rizky Kamelia, Mbak Aulia Putri ini moderator atau ikut materi? Moderator dari kelompok 5, Bapak. Loh, ikut kelompok dari kelompok 5, kok tidak berbicara dan menyampaikan materi? Iya, soalnya tadi udah disampaikan oleh kedua materi saya, Bapak. Oh, ya Pak. Jadi sebenarnya kelompok 5 itu ada 2 materi, Bapak. Nah, yang materi pertama itu udah disampaikan di minggu lalu, Bapak. Oke. Iya, jadi sekarang hanya 1 materi saja yang disampaikan. Oh gitu, ya secara tidak langsung saya pengen berkata, kemarin saya sudah menyampaikan Bapak, hari ini saya hanya jadi moderator. Oke. Baik teman-teman, kita lanjut diskusi ya. Oke, dari teman-teman pemateri silahkan dijawab pertanyaan-pertanyaan, mungkin dari pertanyaan dari Mbak Maulidia, kemudian Mbak Mari atau Solihah, kemudian saya juga tidak apa-apa. Ayo dipersilakan. Ya, baik. Sebelumnya, siapa dulu nih, Muti? Ya, Rizky aja dulu. Ya, baik. Sebelumnya saya izin menjawab pertanyaan dari Kak Maulida tentang bagaimana cara memenuhi kebutuhan gizi anak yang sama sekali tidak suka sayuran, bahkan nasi. Nah, kita sebagai orang tua nih nanti bisa tetap memasukkan sayuran ke walaupun anak itu tidak suka sayuran. Ada cara-caranya, misalnya kayak masukkan sayuran dalam menu favorit kecil kayak gitu. Misalnya ada bayam dalam menu makanan, dalam mie goreng misalnya. Terus ada wortelnya, ada bayam. Itu nanti bisa diakalin kayak dibikin
menarik kayak gitu. Jadinya anak nanti akan tertarik dengan yang menarik. Dia akan lupa gitu sama kata sayurannya kayak gitu. Terus pastikan tampil karena si kecil itu mencoba makanan sesuatu hanya berdasarkan penampilannya saja gitu. Coba cara mengolah yang berbeda. Misalnya biasanya anak itu nggak suka bayam yang di sayur. Coba bikin bayam dalam menu pasta atau nugget seperti itu. Terus misalnya juga ada sayur tidak hanya bisa disajikan sebagai menu utama. Ibu dapat mengolah sayur menjadi cemilan atau bahkan minuman agar menu makanan sehat untuk anak semakin bervariasi. Seperti itu. Untuk pertanyaan kedua dari Kak Maulida akan disampaikan oleh Kak Lisha. Silahkan Kak Lisha. Baik, untuk pertanyaan kedua dari Kak Maulida tentang penyebab anak tidak menyukai nasi, ya mungkin karena anak itu kan dari kecil sering mengonsumsi kayak makanan yang asin-asin itu. Jadi sudah merasa cemilan itu udah kenyang, jadi nggak suka nasi karena sering makan cemilan. Kok tahu kalau anak tersebut suka makan cemilan? Ya, jajan kan anak kecil biasanya suka jajan. Wah, ini dia. Oke. Ya, apa kita dengarkan. Oke, yang lain atau mau pertanyaan selanjutnya? Ya, aku izin menjawab. Oke. Yang pertanyaan Kak Aat sih. Ini pertanyaannya itu kan bagaimana konsep dan gaya hidup sehat yang sesuai dengan anjuran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di sini saya menemukan tips-tips nih buat gaya hidup sehat ala Nabi, ala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam gitu. Yang pertamanya itu dengan mengkonsumsi makanan halal dan bergizi. Nah, tips sehat ala Rasulullah SAW ini, yang pertama ini menjadi yang utama. Terus yang kedua itu ada menjaga kebersihan dengan mencuci tangan. Terus yang ketiga itu membaca doa dan menggunakan tangan kanan pada saat makan. Terus yang keempat, makan saat lapar dan berhenti sebelum kenyang. Terus yang kelima, tidur malam yang cukup. Yang keenam itu berolahraga. Terus tidak minum khamar. Terus sering berpuasa. Terus pada saat tidur itu jangan tidur tengkurap. Selanjutnya itu tidur miring ke kanan, dan yang paling penting itu menjaga kebersihan lingkungan dan menjaga kebersihan tubuh. Kalau dari saya segitu sih, Pak. Baik Bapak, kurang lebih seperti itu. Mungkin ada yang mau ditambahkan Bapak terkait jawaban dari kami? Atau bagaimana Kak Mar'ah? Apakah sudah cukup atau masih kurang? Iya Kak, apakah udah jelas? Insya Allah cukup, terima kasih. Mungkin ada tambahan dari teman yang lain? Ini dari kelompoknya, 2 kelompok kan ya? Izin menambahkan, ya jadi yang tips kesehatan Rasulullah itu ada 2 yang saya ingin tegaskan. Pertama, Nabi Muhammad SAW tidak pernah ngomong sambil bernapas, dan airnya tuh selalu yang beliau minum itu selalu ada di wadah yang tertutup, karena menurut beliau air dari wadah tertutup air wadah yang sudah tertutup atau terbuka mudah terkena debu. Dan yang kedua yaitu selalu bangun menjelang fajar agar membuat tubuh
menjadi sehat dan nyaman dan juga. Itu aja Kak. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Sama-sama. Baik Bapak, segitu saja kurang lebihnya. Loh, Mungkin sudah. teman-teman ada yang ingin bertanya lagi? Oh, takkan sudah. Ayo teman-teman. Teman-teman, jangan malu-malu. Halo teman-teman, loh, kok malah diam? Klik-klik teman-teman. Gimana Mbak moderator tadi? Apa jawabannya dari Mbak Natasha tadi? Mbak Natasha atau Mbak Nisa tadi itu? Dari kamu Tiara sama Anastasia, Bapak. Oke, apa katanya? Maaf tadi saya ke belakang ambil headset, jadi tidak terdengar. Mbak Anastasia berbicara seperti apa? Kalau dari Anastasia sendiri itu Mbak Natasha, gimana Mbak? Kok berhenti? jadi kalau dari Anastasia itu Bapak, kalau bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu tidak pernah minum sambil bernafas dan air yang beliau minum itu selalu dari wadah yang tertutup gitu. Jadi kalau misalnya wadah yang terbuka itu mudah terkena debu. Jadi beliau selalu memperhatikan dari hal-hal yang kecil gitu. Oke. Beliau juga selalu bangun menjelang fajar agar membuat tubuhnya sehat dan bugar serta nyaman saat beraktivitas gitu Bapak. Oke. Terus tadi tambahan tadi makanan yang halal ya? Iya Bapak, itu tambahan dari kamu Tiara, mengkonsumsi makanan yang halal, yang bergizi juga, terus menjaga kebersihan seperti mencuci tangan, kemudian juga makan saat lapar dan berhenti sebelum kenyang, juga tidur malam yang cukup, lalu tidak minum khamar Bapak, tidak tidur tengkurap ya, atau telungkup seperti itu. Jadi kita bisa mengikut gaya tidurnya Rasulullah, yaitu tidur miring ke kanan, serta menjaga kebersihan lingkungan dan kebersihan tubuh sih Bapak, kurang lebih. Oke, baik, terima kasih atas penyampaiannya. Oke, sedikit menambah ya teman-teman, sebenarnya perintahnya itu menggunakan makanan yang halal dan baik. Mohon maaf Bapak, suaranya kecil sekali. Oke, baik teman-teman. Oke, kedengaran ya. Anjurannya itu halalan thayyiban, makanlah halalan dan yang baik, dalam surat Al-Mujadalah kalau salahnya teman-teman. Bahwasanya selain halal juga perlu makanan yang baik. Karena apa? Setiap makanan yang halal, apakah udah pasti baik? Nah, baik ini nanti kembali kepada apa yang dibutuhkan orang. Maaf, ketika makan makanan sayuran seperti misal wortel, sawi, itu
Bisa dikatakan halal, bisa kalau pemerahannya halal. Tapi apakah bisa dikatakan selamanya menjadi baik? Belum tentu. Bagi orang-orang yang kebanyakan makan sayur, ini malah nanti jadinya darah rendah. Nah, jadi perintahnya adalah makan makanan yang halal dan baik, halalan thayyiban. Nah, biasanya tolak ukur halal itu nanti halal pemerolehannya, halal pendapatnya, halal pengolahannya. Nah, saya yakin ini teman-teman juga pernah mendengar lah, lulusan IIKI sering lah pasti ustadz-ustadz di sana menyampaikan. Kalau halal pemerolehannya misal dari nanam sendiri, kemudian pengolahannya misal ketika digoreng itu menggunakan alat-alat yang halal juga, nggak pakai minyak babi ya itu. Nah itu pengolahannya. Nah gitulah teman-teman. Oke, pertanyaan saya kok nggak dijawab ya, dilewati aja. Halo, tes. Nah, gimana teman-teman, ibu-ibu, calon ibu-ibu semuanya? Bagaimana ketika misal nih teman-teman ini punya adik lah atau punya anak lah, tahu-tahu sakit, apa yang akan jenengan lakukan? Panik, masa bodoh amat, tinggal tidur, atau kasih obat. Nah ini coba teman-teman, mungkin dari teman-teman atau calon ibu yang mungkin jam terbangnya sudah tinggi, sering mengurusi adiknya, mengurusi ponakannya. Nah, gimana teman-teman ketika melihat anak atau keluarga kita atau adik kita tahu-tahu sakit, tahu-tahu nangis sendiri di malam hari. Nah, mungkin kasusnya seperti itu. Ayo, ini pemateri mana ini? 1, 2, 3. Nah, ini siapa yang pematerinya? Ayo, Mbak Riza Kamilia, Mbak Anastasia. Siapa tadi ya? Nah, Rizka Kamilia Fitriani, Mbak Lisha Fati, Nabila Putri, ya. Gangguan kesehatan pada PAUD, pada anak usia dini. Nah, lalu apa yang perlu dilakukan ketika anak itu tahu-tahu malam-malam nangis atau badannya panas atau tahu-tahu dia itu pingsan, nah, atau tahu-tahu apalah teman-teman yang biasa melihat ketika anak itu sakit, hal apa yang akan dilakukan teman-teman, tindakan-tindakan apa yang akan dilakukan teman-teman. Mungkin teman-teman ini kan calon ibu semua, ayolah, ayo Mbak Rizka Kamilia, Mbak Aulia Putri, terus Mbak siapa tadi lagi ya? Saya kok nggak hafal-hafal. Mbak Nur Adini, ya. Mbak Mariatus Solihah. Nah, biasanya ini sering berbicara juga ini. Iya Pak, ini sinyal agak gangguan gitu Pak. Oke, baik. Yang sinyalnya nggak gangguan. Ayo, Mbak Rizka Kamelia, Kamelida, ding. Oke, Mbak Nur. Oke, Mbak Nurdian Adini, gimana Mbak? Misalkan penyakit demam ya Pak, tindakan yang pertama yang harus dilakukan yaitu mendorong anak untuk minum obat Bapak. Oke. Anak biar nggak suka obat. Nah, nggak suka obat. Ya, gimana ya? Kalau nggak suka obat, ya gimana sih? Ya harus minum obat gitu. Seperti misalkan obatnya ditaruh di apa?
di buahan gitu, dicampur kayak mereka minum obat gitu, Pak. Oke, kalau nggak suka obat ya harus minum obat. Iya, Wah, Pak. ini jangan-jangan Mbak Nurdian ini calon ibu-ibu dengan temperamen tinggi nanti. Ya nggak apa-apa lah. Semester berapa Mbak Nurdian Adini? Semester 4, Pak. Oh, semester 4 loh. Waduh, ini kurang menjiwai kepautan jangan-jangan. Nggak apa-apa Mbak, ya perlulah kita cari teknik. Kalau nggak suka obat, kita buat obat itu supaya disukai. Iya Pak, kalau misalkan Pak, campur di makanan gitu Pak, agar mereka mau gitu loh Pak. Ya gitu, kalau dicampur di bisa nggak Mbak? Karena misal mereka suka saus, kita campur di saus itu. Oke. Baik. Terima kasih Mbak Nurdian Adini. Oke, yang lain. sedikit tambahan dari saya, Bapak. Boleh Mbak Aulia Putri Pratiwi. Jadi kurang lebihnya itu lebih ke sikap si Bapak. Ketika misal si anak sakit itu, sikap yang seharusnya kita lakukan itu tenang, kemudian meluangkan waktu buat si anak, terus juga yang pastinya menghibur anak. Ketika si anak sakit itu biasanya mereka kan suka merengek karena badannya yang kurang sehat, sehingga hiburan dari kita itu sangat penting gitu Bapak. Selain daripada kita menyiapkan obat, kemudian makanan yang ia suka, salah satunya, kita juga bisa meluangkan waktu kita seperti berhenti bekerja sejenak untuk merawat si anak, menghiburnya agar ia tidak merasa sedih atau merengek Bapak. Seperti itu sih Bapak kurang lebih. Oke. Nah, ini semester berapa Mbak Aulia? Semester 4 Bapak. Oke, ya nggak apa-apa. Sama, oke. Baik, yang lain. Ini tekniknya berbeda-beda. Oke, Mbak Anastasia. Kalau menurut saya sendiri sih, kompres anak dengan air hangat. Jadi misalkan kalau anak tuh demam pas malam-malam kayak gitu, atau merengek pas malam-malam, jadi kasih pertama tuh ukur suhu tubuhnya. Terus di situ kan kelihatan gitu kalau misalkan anaknya panas atau seperti gimana. Terus beri anak minum kayak seperti air hangat kayak gitu. Terus yang ketiga itu kompres dengan air hangat. Kompres anak dengan air hangat. Setelah itu gantikan baju anak dengan berpakaian tipis. Kalau misalkan berpakaian tebal kan kalau menurut saya jadi kayak makin gerah atau membuat anak tidak nyaman. Terus optimalkan suhu kamar tuh kayak seperti suhu ruangannya tuh jangan terlalu dingin atau jangan terlalu dingin kayak gitu, kayak dikasih AC atau gimana, takutnya malah makin membuat anak tuh menjadi panas kayak gitu Pak. Terus menjadi anak tuh kayak nggak nyaman gitu sama karena ruangannya sendiri gitu. Terus yang terakhir sih kalau menurut saya matikan lampu Pak. Matikan lampu karena emang lampu juga kan karena mempengaruhi anak juga gitu. Jadi biar si anaknya tuh mudah tertidur dengan lampu yang mati kayak gitu. Itu aja kok Pak dari saya. Oke, baik. Yang lain ada? Saya ada Pak. Oke, Mbak Mutiara. Sedikit ya Pak. Silakan. Kalau misalnya
buat apa sih anak kecil yang demam, kalau di kampungku tuh suka dikasih bawang merah, Pak, kayak di apa ya, bawang merah itu kayak dihancurin terus dikasih ke badan-badannya gitu loh, Pak. Oke. Oke, sudah. Apa lagi? Iya. Terus misalnya untuk perihal anak yang susah buat makan obat atau misalnya emang nggak suka, mungkin kita bisa kasih penjelasan sedikit gitu loh bahwa obat itu penting loh deh gitu loh secara perlahan. Mungkin syukur-syukur gitu kalau si anaknya kayak nurutin sama kita gitu loh. Kalau misalnya tetap gak mau, mungkin kita cari cara alami atau cara herbal gitu loh buat nurunin panas si anak atau sakit si anak. Itu sih Pak kalau menurut saya. Oke, baik-baik. Oke, ini yang jawab ini kira-kira berapa bersaudara ya kira-kira? Jangan-jangan anak tunggal ada yang anak. Oke, ada yang lain? Baik, teman-teman. Oke, jawaban-jawaban yang luar biasa. Kalau nggak suka obat, kita kasih obat yang lain. Kalau nggak suka obat, kalau misal dia panas, obat panas biasanya Misagrip atau apa kan nggak bagus. Mungkin apa ya? Insana kalau dulu. Ya, kita kasih bawang, Pak. Susah. Jawabannya kok nyambung. Baik, teman-teman, sedikit ya, teman-teman. Ketika menghadapi anak itu yang notabene mungkin sakit atau kita tidak tahu lah malam-malam tahu-tahu dia nangis. Kita betul tadi emang beberapa emang kita perlu identifikasi dulu. Kita deteksi dulu. Nah, mata kuliah ini kan deteksi. Kita deteksi dulu. Halo, tes kedengaran suara saya? Oke. Kedengaran, Pak. Kedengaran, Pak. Kita deteksi dulu. Apa yang kira-kira dibutuhkan anak? Kita deteksi dulu. Jangan panik, tenang. Apa yang dibutuhkan anak? Tahu-tahu malam-malam nangis dikompres. Padahal apa? Anak mungkin dari pagi sampai sore sampai malam mungkin dia tidur, maka malamnya bangun. Kira-kira anak tersebut butuh apa? Jangan sampai langsung dikompres. Butuh apa coba? Ya, contoh adalah butuh makan. Masa kita kompres? Kasihan. Malah nanti dia meriang. Nah, gitu teman-teman. Nah, mengidentifikasi anak itu perlu terutama kita itu calon orang tua, apa yang dibutuhkan anak, baru ketika apa yang dibutuhkan anak, kita penuhi, kita identifikasi. Jangan sampai kayak dokter, orang pusing dikasih obat sakit gigi, lucu. Orang sakit perut dikasih obat pusing. Nah, ini. Maka hal-hal kayak ginilah dokter juga perlu mengidentifikasi. Kita yang notabene adalah dokter utama, dokter awal di rumah, mengidentifikasi anak ini harus tepat dan akurat. Supaya tindakan-tindakan yang perlu kita lakukan adalah tindakan yang tidak memperparah, tapi bisa sebagai tindakan yang bisa meringankan. Jadi notabene jangan memperparah, kalau bisa menyelesaikan. Itu teman-teman. Jadi tetap tenang, kemudian identifikasi dulu apa yang dibutuhkan anak, kemudian langsung kita dekati dan kita cari tahu apa yang terjadi pada anak. Ya kalau misal kasusnya meriang, kita kasih kompres, kita kasih bawang merah. Baik, bagus. Ini sesuai tindakan-tindakan teman-teman. Ini jawaban-jawaban dari teman-teman ini juga pasti didapat ketika teman-teman ini berada di lingkungan masyarakat. Nah, ini menyesuaikan jam terbang biasanya. Ya, kalau besok teman-teman ini sudah jadi ibu atau mungkin ada tanggung jawab ngurus saudara, pasti makin ke sana ilmu pengetahuan tentang mendeteksi anak pasti makin akurat. Itu teman-teman. Oke, dapat ditangkap hari ini? Oke, ada tambahan atau komentar? Mungkin cukup, Pak. Oke, kita kembalikan ke moderator dulu. Silakan. Silakan Kak Rizky ya.
Baik, ini ditutup, Pak. Iya, Mbak. Ya, baik. Baik, demikian presentasi dari kami. Semoga apa yang telah kami sampaikan dapat bermanfaat dan kami mohon maaf apabila terdapat kekurangan baik dalam penyampaian maupun dalam jawaban atas pertanyaan-pertanyaannya. Dan terima kasih atas partisipasinya. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik teman-teman semuanya. Ada tambahan atau pertanyaan? Tidak Silakan ada. teman-teman. Ada atau tidak? Bapak, mohon maaf mengenai yang assessment tadi ya. Ati itu belum paham yang mana yang data atau file yang checklist itu seperti apa gitu Pak. Karena kan kita ingin mengobservasi sebuah sekolah ya kan. Nah, kami belum paham datanya itu seperti apa gitu Pak. Oke. Baik, Mbak. Nah, ini sebenarnya juga itu juga butuh modal sebenarnya, butuh pengetahuan. Saya tidak tahu kenapa kok mata kuliah asesmen itu kan semester depan ya. Semester depan diberikan ke teman-teman. Nah, padahal itu juga sebagai modal teman-teman ketika nanti teman-teman itu ke lapangan. Nah, oke teman-teman, ini saya tunjukkan ya. Nah, ini adalah data yang mungkin teman-teman bisa dapat ketika teman-teman itu ke lapangan. Data ini bagaimana mendapatkannya? Satu, hal yang paling gampang adalah tanya gurunya. Ini ya, kita di belakang Bu Ana ya. Hal yang paling gampang adalah tanya gurunya. Bu, bagaimana data penilaian di sini? Instrumennya seperti apa? Penilaiannya seperti apa? Pasti guru itu sudah memiliki. Datanya biasanya seperti ini, teman-teman. Ini pada umumnya data. Bu, kalau boleh tahu, misal kalau melihat perkembangan kognitif anak itu dilihat apanya? Motoriknya. Bagaimana Ibu menilai motoriknya? Hasil karyanya. Hal-hal kayak gitu nanti teman-teman pancing ketika teman-teman di lapangan. Kalau teman-teman udah di lapangan, nanti biasanya ada instrumen yang secara keseluruhan itu meliputi aspek perkembangan anak. Itu adalah penilaian portofolio, itu penilaian 1 semester. Itu teman-teman bisa langsung ambil atau teman-teman contoh untuk menjadikan data ketika teman-teman nanti ke lapangan. Ini Pak, misalkan ketemu Bu Ana. Ini Bu data penilaian kemarin terkait deteksi tumbuh kembang anak, ini tahap perkembangannya mulai berkembang sesuai harapan. Bisa ditulis kayak gini atau bisa biasanya centang checklist itu biasanya MB, BB, BSH ini posisinya di atas, BSH, MB, kemudian BB. Nah, itu bisa dicentang. Anak mulai mengenal anggota tubuhnya, oh sudah berkembang sesuai harapan, berarti centang checklist ini. Gitu. Itu nanti teman-teman akan dapatkan ketika teman-teman ke lapangan. Dan nanti silakan teman-teman kalau nggak bisa buat instrumennya, teman-teman tanya ke gurunya. Pasti guru itu punya. Kalau guru itu nggak punya, wah kalam itu. Gurunya nanti sekolahnya akreditasinya kurang. Soalnya gimana ya Mbak Mari atau Solihah? Salah satu syarat sekolahan berakreditasi baik itu biasanya setiap dokumen-dokumen itu ada. Makin gede, makin berkualitas sekolah yang Anda kunjungi, data tersebut pasti makin lengkap. Misal dengan ke sekolahan yang terakreditasi A, dengan tanya, Pak, Bu, mohon maaf, bagaimana di sini ketika melakukan penilaian atau asesmen? Kalau mereka nggak mengenal asesmen, tanya aja, melakukan penilaian. Seperti apa Ibu instrumennya? Nah, pasti Ibunya ngasih seperti ini, Mbak. Kita ada yang namanya catatan anekdot, kita ada penilaian hasil karya. Nah, itu Mbak.
Itu tinggal nyontoh. Saran saya satu, nih baterai saya mau habis, saya silent kamera. Saran saya satu, biar makin mudah, makin enak, datangin sekolahan-sekolahan yang berkualitas, yang akreditasinya mungkin bisa dikatakan A. Pasti Mbak, data itu tentang asesmen, data tentang penilaian, pasti lengkap. Serius. Itu saran saya pertama. Gimana Mbak Marga Solehah? Ada gambaran? Iya, Bapak. Nah, saran saya ke teman-teman, datangi sekolah-sekolah yang berkualitas. Ya, kalau biasanya berkualitas itu pasti ada SOP-nya rigid. Pertama, pasti ada SOP masalah kita prokes kesehatan dan seterusnya. Kedua, habis itu masalah mungkin perizinan yang mungkin kita itu mengambil data suruh bayar, nggak apa-apa. Itu nanti feedback-nya kembali ke teman-teman, itu ilmunya nanti kembali ke teman-teman, disitulah nanti teman-teman juga belajar, disitulah nanti teman-teman makin banyak terjun ke lapangan, makin dapat gambaran mungkin mengenai besok mau skripsi itu mau nulis apa, penelitiannya seperti apa, itu makin banyak data-data yang bisa dibangun, makin mudah membuat yang namanya latar belakang. Tuh, modal awal teman-teman penelitian. Itu masukan-masukan dari saya. Itu. Gimana teman-teman yang lain? Ada pertanyaan? Gimana? Ada pertanyaan? Sudah cukup? Mbak Aulia Putri Patiwi ini tadi moderatornya itu yang mana sih? Mbak Rizky Kamelia, Kak Melida atau Mbak Putri? Sebenarnya ada dua, Bapak. Oh gitu. Oh ya, Mbak Saya dengan Kak moderator. Rizky ya. Oke. Oh ya. Ini jadinya yang moderator selanjutnya siapa? Oke, Mbak. Tadi udah ditutup Mbak Rizky, kemudian Mbak Aulia Putri yang menutup. Gimana ini? Bapak. Oke. Baik teman-teman, sekian materi dari kelompok 5 dan 6. Mohon maaf sekali apabila banyak kekurangan yang baik dari cara penyampaian maupun jawaban. Terima kasih juga kepada Bapak Zainal Abidin atas tambahannya ilmunya Bapak. Sekian Bapak. Allahumma fiqila aqwamitorik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman semuanya, karena ini sudah di ujung acara juga, saya ucapkan terima kasih atas partisipasinya, pertanyaan-pertanyaan. Kalau ada keluhan-keluhan dan butuh jawaban atau bantuan mengenai bagaimana teman-teman mau bikin tugas atau tugas lain, tidak apa-apa teman-teman, selama masih ada waktu, kita saling diskusi, kita saling memberikan masukan, kita saling memberikan tanggapan, itu akan lebih baik daripada bingung-bingung sendiri, pusing-pusing sendiri, nggak tahu jalannya. Nah, oke teman-teman semuanya, oke saya screenshot dulu lah. Nanti tinggal kirim ke Bu Ana. 1, 2, 3. Oke. Oke, baik teman-teman, saya rasa cukup hari ini ya teman-teman. Kalau tidak ada tanggapan atau pertanyaan, dari saya pribadi, saya ucapkan banyak terima kasih atas tanggapannya dan partisipasinya. Dari saya pribadi lagi, saya minta maaf apabila ketika dalam penyampaian kurang berkenan atau mungkin tidak membingungkan, bikin pusing. Saya minta maaf. Dari saya pribadi, saya mau ucap minta maaf. Mari kita akhiri dengan bacaan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Amin. Baik teman-teman, saya rasa cukup. Cukup ya? Iya Bapak. Baik Bapak, terima kasih banyak Bapak. Baik teman-teman, saya minta maaf apabila ada kata yang salah dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak. Ya Bapak, Sehat selalu.